Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak Hendri. Ya, bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, mudah-mudahan kita ke depannya semakin diberikan petunjuk dan kesehatan. Baik, dalam pendampingan kali ini dari mana fokus kita adalah implementasi pembelajaran yang kepada murid. Kita akan beberapa jam ke depan akan mendiskusikan bagaimana sih hal-hal positif, capaian-capaian yang sudah peroleh selama ini. Pada fokus kali ini adalah yang pertama terkait hasil survei umpan balik dari kepala sekolah, dari teman sejawat dan dari siswa. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang dilakukan dan sudah dirancang juga. Kemudian yang keempat, bagaimana keterlaksanaan tahapan kerja sesuai dengan visi pemerintahan. Sudah siap ya? Ya. Baik, berarti pada modul 2.1 di pembelajaran daring sudah dilaksanakan. Kali ini bisa diceritakan capaian-capaian sudah dilakukan sebagai proses dari kegiatan pembelajaran daring yang dilaksanakan dalam kurang lebih 1 bulan. Selama 1 bulan ini saya banyak mempelajari di LMS ya Pak ya. Sudah ada 2 modul yang saya pelajari, yaitu modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Untuk yang modul 2.1 Pak, ini banyak sekali informasi-informasi baru yang saya peroleh gitu ya, karena memang ini merupakan hal yang baru bagi saya, dan karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas, karena saya BK gitu Pak ya, jadi ketika saya melaksanakan layanan klasikal di BK itu biasanya saya menyamakan Pak semuanya. Jadi RPL itu saya buat umum gitu Pak, untuk semua siswa. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa anak itu harus dipetakan dulu kebutuhannya, kemudian kita buat RPL yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak itu. Nah, itu yang sebelumnya, sebelum saya mempelajari modul 2.1 ini. Setelah saya mempelajari modul 2.1, ternyata di situ kita harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak yang ternyata ada 3 aspek. Yang pertama dari kesiapan belajarnya, kemudian dari minat belajar murid, kemudian yang ketiga dari profil belajar murid. Dan yang saya ketahui ini ternyata memang berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan pada modul 1 waktu itu, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebenarnya anak itu memang berbeda, anak itu unik dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, ketika saya mempelajari pembelajaran diferensiasi ini, ternyata ini bentuk nyatanya juga di kelas, bahwa kita membuat pembelajaran yang bisa membuat anak itu berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, akhirnya dari situ saya mulai merancang Pak, pembelajaran seperti apa yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak, baik itu dari segi kesiapan belajarnya, kemudian dari minatnya, dan juga dari profil belajarnya. Akhirnya yang saya buat itu ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi produk, dan juga proses. Ketika saya membuat RPL, saya mencoba merancang RPL, yaitu etika bergaul di media sosial. Di situ saya lakukan dulu pemetaan kebutuhan anak, Pak. Yang pertama itu dari profil belajarnya. Profil belajar ini saya sudah lakukan jauh hari sebelumnya. Jadi saya melancarkan angket kepada siswa, dan siswa itu mengisi pernyataan yang ada di situ. Dari pernyataan-pernyataan yang mereka isi, akhirnya bisa didapat kecenderungan gaya belajar anaknya seperti apa. Apakah masuk kepada visual, apakah masuk ke auditori, ataukah masuk kepada kinestetik. Nah, dari situ saya nanti akan menyesuaikan rencana-rencana pembelajarannya yang bisa dilakukan. Kemudian kalau dari segi kesiapan belajarnya, saya biasanya di awal itu melakukan
pertanyaan pemantik kepada anak. Karena topiknya adalah etika bergaul di media sosial, maka saya memberikan pertanyaan seputar apa itu media sosial, kemudian bagaimana etika di media sosial. Jadi untuk mengetahui pengetahuan awal anak tentang etika bergaul di sosial media. Nah, kemudian setelah saya memetakan kebutuhan belajar anak, baru saya masuk kepada pembelajarannya. Tujuan saya melakukan pembelajaran dengan topik etika bergaul di lingkungan di media sosial, yang pertama agar anak itu bisa menjelaskan bagaimana etika bergaul di lingkungan sosial, di media sosial. Kemudian yang selanjutnya agar anak itu bisa memilah mana postingan yang beretika dan mana postingan yang tidak beretika. Kemudian yang selanjutnya agar anak itu bisa mendesain postingan yang sudah memenuhi unsur etika. Jadi anak di situ dilatih bagaimana cara mereka membuat postingan yang beretika itu. Sehingga ketika saya melakukan prosesnya, anak itu saya lakukan diferensiasinya. Termasuk misal yang pertama diferensiasi produk, proses, dan juga konten. Saya mencoba memasukkan ketiga diferensiasi itu. Kalau dari diferensiasi konten, ketika saya memberikan tugas kepada anak untuk membuat postingan yang beretika, saya membebaskan topiknya, Pak, sesuai minat anak. Jadi terserah mereka bebas mau mengangkat topik postingannya apa. Bisa tentang hobi mereka misalnya, atau apapun lah yang sesuai dengan minat anak. Jadi saya bebaskan. Di situ terjadi perbedaan diferensiasi kontennya. Kemudian untuk prosesnya saya buat bermacam-macam kegiatan di kelas itu. Jadi dari penayangan video, nah itu untuk memenuhi kebutuhan belajar anak dari segi visual. Kemudian ada window shopping juga. Window shopping ini untuk memenuhi kebutuhan belajar anak ya dari segi profil belajarnya. Jadi anak yang kinestetik itu Pak, jadi bisa bergerak dalam belajarnya. Kemudian dalam diskusi kelompok juga anak itu diberikan kebebasan untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan kelompoknya. Kemudian untuk yang tugas, saya membebaskan anak itu mereka boleh menghasilkan postingan sesuai dengan yang mereka minati. Bisa misalnya dengan video, bisa juga dengan berupa gambar, tulisan gitu Pak, sehubungan dengan produknya. Jadi boleh anak itu menunjukkan pemahaman mereka, membuat postingan dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, gambar, poster gitu Pak. Jadi sesuai dengan minat mereka juga. Baik, berarti ya, berarti sudah banyak hal yang disampaikan tadi terkait bagaimana yang sebelumnya berarti merancang RPL untuk semua siswa, kemudian dengan belajar modul 231 ini sudah mulai merancang bagaimana pembuatan RPL yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar dari kesiapan dari minat yang masing-masing siswa beragam. Jadi ada pembeda di sini. Ini yang disebut seperti tadi disampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah seperti apa? Sudah yang seperti yang disampaikan dari ini juga jadi menyampaikan sebagai gaya atau model pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, anak itu unik dan mereka berkembang sesuai kodratnya. Bagaimana sesuai kodratnya? Sesuai dengan kebutuhannya inilah yang dimunculkan ya. Kemudian sudah pada bagaimana tentang pembelajaran yang mengacu pada konten, proses dan produk tadi sudah disampaikan. Namun demikian, apa yang menurut Bu Yati sebagai capaian dari pembelajaran selama 1 bulan ini dan kedepannya akan semakin diintenskan tidak?
Ya berarti Pak, kalau karena sudah tahu ilmunya Iya, gitu iya. ya, berarti ya saya nanti akan yang pertama pasti melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu kepada siswa yang akan saya ajar. Kemudian yang kedua merancang RPL, rencana pelaksanaan layanan. Karena saya BK jadi istilahnya itu RPL Pak. Kalau di mata pelajaran itu RPP gitu ya. Jadi ketika merancang ini pun saya tidak hanya terpaku kepada ilmu yang sudah saya peroleh di LMS saja, tetapi saya sudah akan melihat melalui YouTube misalnya, akan disitu banyak contoh-contoh seperti apa pembelajaran yang berdiferensiasi itu, kemudian saling berdiskusi gitu ya dengan teman-teman sesama CGP. Bahkan di sini juga ada CGP yang angkatan sebelumnya, angkatan 5, dan saya sudah mulai berkomunikasi sebelumnya. Jadi bagaimana merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak. Jadi kedepannya akan menambah wawasan dengan saling sharing yang melalui forum diskusi dan bertanya kepada TGP atau guru penggerak yang sudah lulus di angkatan kelima. Baik Bu Yanti, kali ini kita akan mendiskusikan bagian inti pendampingan, bagaimana hasil refleksi dari survei umpan balik 360 dari kepala sekolah, dari guru, teman sejawat, kemudian dari siswa. Berdasarkan hasil feedback tersebut, 360 tersebut, kemudian Bu Yanti sudah membuat asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Apa yang kurang baik? Kemudian yang perlu ditingkatkan menurut kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa. Bisa diceritakan? Iya memang betul. Kemarin saya sudah kepada kepala sekolah, guru, rekan sejawat ya, dan juga kepada murid, termasuk saya juga sendiri sudah melakukan asesmen refleksi pada diri saya sendiri. Dari apa yang angket yang saya sebarkan kepada 3 orang sasaran tadi, semuanya itu sudah saya baca hasilnya, dan secara keseluruhan Pak, respon dari kepala sekolah, kemudian rekan guru dan juga murid itu sudah bagus. Artinya saya sudah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu sudah lumayan, sudah bagus lah ya. Meskipun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, seperti halnya pembelajaran pengembangan diri dan orang lain. Di situ dari hasil survei itu hampir semuanya sama untuk poin dalam kemampuan dalam mengelola rasa stres. Artinya ketika saya orangnya memang mudah panik gitu, apalagi dengan tugas yang mungkin menumpuk-numpuk itu biasanya terbawa dengan omongan saja, meskipun seperti itu saya masih banyak ada tugas ini gitu. Jadi seolah-olah kemampuan mengelola stres itu memang masih kurang, dan itu saya memang sadari, dan itu juga tertuang dalam asesmen saya secara pribadi bahwa kemampuan dalam mengelola rasa stres itu masih perlu ditingkatkan. Dan ternyata sama, kepala sekolah juga menilai seperti itu, rekan guru juga menilai seperti itu. Nah, kemudian dari segi kepemimpinan pembelajaran, ini ada beberapa poin yang memang perlu juga ditingkatkan, seperti menyediakan waktu untuk siswa berdiskusi lebih banyak. Memang di akhir-akhir ini, terutama ketika saya mengikuti kegiatan PGP, memang waktu banyak tersita. Jadi kesempatan anak untuk bisa berkomunikasi atau berdiskusi itu agak tersita Pak. Ditambah lagi dengan adanya tugas-tugas tambahan saya di sekolah, entah itu menjadi dalam kegiatan proyek gitu ya. Jadi otomatis ketika saya melaksanakan proyek untuk kelas 8, yang kelas 7-nya ini juga agak terbengkalai gitu. Jadi anak yang misalnya butuh kadang tidak menjumpai saya di ruangan gitu. Nah, hal-hal itu yang memang saya sadari bahwa waktu yang saya sediakan memang masih kurang untuk anak didik saya. Kemudian selanjutnya kepemimpinan manajemen sekolah.
Yang ini berhubungan dengan teman. Jadi saya perlu meningkatkan cara saya berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain untuk merancang pembelajaran ekstrakurikuler, intrakurikuler gitu. Karena memang selama ini saya masih kurang terlibat di situ, Pak. Mungkin lebih banyak di situ ke pakar kurikulumnya. Dan saya memang masih kurang terlibat di situ. Paling saya hanya terlibat ketika anak diminta untuk mengisi profil minatnya ke arah mana, ekstrakurikuler, pilihan anak itu kemana ekstrakurikulernya. Ya, hanya saja seperti itu saja. Tapi untuk program sekolah yang lain saya tidak begitu banyak terlibat. Untuk kepemimpinan pengembangan sekolah ini juga perlu ada yang ditingkatkan, seperti melibatkan orang tua dalam pengembangan sekolah. Memang ada di sini sudah ada komite sekolah, tetapi keterlibatan saya masih kurang di situ memang, dan perlu ditingkatkan lagi. Yang lain misalnya kayak mendatangkan orang tua itu sebagai guru tamu. Nah, ini memang belum pernah saya lakukan. Kerjasama dengan orang tua itu hanya dalam bentuk bagaimana peran orang tua itu dalam mendampingi anak ketika belajar atau tentang permasalahan-permasalahan anak. Jadi kerjasama itu hanya sebatas itu. Kemudian untuk mendatangkan mereka sebagai guru tamu masih belum dilaksanakan. Jadi memang itu perlu ditingkatkan. Kemudian kalau sesuatu yang sudah baik itu dari kepala sekolah, dari rekan guru itu juga sudah memberikan masukan bahwa yang sudah baik itu adalah ketika saya melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berpusat kepada murid. Jadi guru-guru tahu, kepala sekolah tahu ketika saya berbagi pengalaman, berbagi praktek baik ketika saya merancang sebuah pembelajaran yang memasukkan permainan seperti itu, Pak. Kemudian pembelajaran yang berpusat kepada murid. Untuk pembelajaran yang berpusat kepada guru itu memang ada masukan kemarin sebaiknya mulai dihilangkan. Jadi ya tidak lagi berpusat kepada guru gitu. Mungkin seperti itu saja, Pak. Baik, Biati. Jadi secara umum sudah mengalami peningkatan dan sudah baik ya, baik dari survei balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dari murid, mana yang harus dihilangkan adanya bagaimana pengelolaan stres yang baik ini perlu dilatih terus gitu ya. Kemudian bagaimana pembinaan pelajaran memberikan banyak waktu untuk mendiskusikan permasalahan siswa. Siswa yang mempunyai masalah curhatnya kepada mereka itu ada waktu yang semakin luas ya, dan lebih. Nah, ini dimaklumi karena kesibukan yang sebagai CKP, kemudian ada tugas-tugas lain sebagai berputar proyek dan sebagainya. Dan terkait dengan pembinaan manajemen sekolah akan terus meningkatkan kolaborasi ya. Baik kegiatan internal atau eksternal, ekstrakurikuler ya, dengan terlibat langsung bagaimana masuk di dalamnya, yang tentang kepemimpinan pengembangan sekolah, adanya keterlibatan orang tua di sekolah sebagai guru tamu, kemudian bagaimana pendamping pembelajaran di rumah, sehingga misi sekolah juga ada anak di rumah itu sinkron. Jadi bagaimana penyelesaian masalah anak ini juga diketahui oleh orang tua. Kemudian hal yang baik dan semakin dikembangkan depannya adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dengan terpusat pada anak, pola-pola permainan yang sudah Bu Yati lakukan. Namun demikian, bagaimana rencana tindak lanjut dari semua yang sudah disampaikan Ya tentunya apa yang kurang itu akan saya lebih tingkatkan lagi, Pak, terutama tadi ketika dalam mengelola rasa stres ya.
Jadi bagaimana saya bisa mengelola rasa lelah mungkin ya, karena banyaknya tugas, banyaknya pikiran gitu, dan mungkin juga bisa menggunakan teknik relaksasi untuk Iya, itu. iya, iya. Gitu. Kemudian untuk yang menyediakan waktu untuk siswa agar mereka bisa berdiskusi dengan leluasa, mungkin saya bisa memanfaatkan ketika mengerjakan tugas-tugas DGP, mungkin saya bisa alihkan dulu ketika di malam hari misalnya, lebih banyak waktu pengerjaan di rumah. Jadi di sekolah itu masih ada banyak waktu untuk bisa menampung anak-anak untuk berdiskusi. Jadi akan ada usaha ya, sebagai tindak lanjutnya. Jadi mungkin akan merelaksasi diri ya, untuk apa? Kalau di PSI itu ada stop ya, ke sana, dan pada saat pengambilan keputusan mungkin memasukkan saya harus seperti ini pakai POCH ya, dan untuk memberikan waktu yang lebih pada siswa akan mengatur dengan cara pengerjaan kita sebagai PKP itu di malam hari. Apa rencana Bu Yati untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bu Yati miliki ke depannya? Dan siapa yang akan dilibatkan gitu? Ya tentunya untuk mengasah kemampuan atau keterampilan ketika saya sebagai guru penggerak ya tentu terus berkoordinasi gitu ya Pak, berdiskusi dengan teman sesama DGP atau dengan teman-teman yang sudah lolos dalam mengikuti diklat guru penggerak ini. Kemudian bisa juga dengan membaca banyak literatur tentang ilmu-ilmu atau materi-materi yang sudah ada di LMS. Ternyata banyak memang sekali Pak kayak di YouTube, di Google, bahkan di PMM itu materi-materi yang berhubungan dengan guru penggerak ini. Misalnya kayak pembelajaran berdiferensiasi seperti apa. Nanti di PMM kemarin saya juga menemukan contoh-contoh RPP atau RPL yang menggunakan diferensiasi. Jadi artinya tidak menutup diri, artinya saya terus membuka, menggali pengetahuan itu baik dari teman sesama JGP, dari teman yang sudah lulus, bahkan juga bisa dari media sosial. Baik ya, nah, jadi akan mengasah kemampuan, terutama bagaimana praktek-praktek baik yang melalui PMN, kemudian YouTube, dan bisa jadi antar CGP ya, dan bahkan guru penggerak yang sudah lolos kemarin ya. Jadi ada keterlibatan sesama guru di sini, baik itu CGP ataupun yang sudah lolos. Baik, semoga ke depan semakin maju dan semakin meningkat untuk mengasah kompetensi dan sebagai calon penggerak. Baik, Bu Yati, ke depan kita akan juga membahas bagaimana penerapan pembelajaran sosial dan emosional yang sudah dan akan dilakukan dan rencanakan. Bu Yati sudah mempelajari modul 2.2 ya. Oke. Kemudian dari modul 2.2 itu apa yang sudah dipelajari dari modul tersebut? Kemudian apakah sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan Ibu Yati terapkan di kelas atau dalam GK itu untuk pelajaran? Bisa diceritakan? Ya memang selama 1 bulan ini selain mempelajari modul 2.1 itu pembelajaran berdiferensiasi, saya juga sudah mempelajari modul 2.2 Pak, tentang pembelajaran sosial dan emosional. Banyak sekali yang saya dapatkan di situ, terutama dalam bagaimana kita itu mengelola dan mengembangkan keterampilan sosial emosional kita. Ternyata di sini yang saya pelajari
bahwa pengembangan sosial dan emosional itu tidak hanya untuk siswa, tetapi juga kepada kita sebagai guru. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita, kemudian manajemen dirinya, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dan yang terpenting bahwa sebelum kita itu bisa menerapkan kepada siswa, bagaimana kita itu bisa menerapkan kelima kompetensi itu kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena tugas kita sebagai pendidik kan sebagai teladan. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Ya, salah satunya dengan cara kita menerapkan terlebih dahulu bagaimana kita menerapkan kesadaran diri yang kita miliki. Misalnya kayak kesadaran diri seperti apa, kita harus sadar diri seperti apa, misalnya emosi-emosi yang kita miliki atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kemudian untuk manajemen diri, bagaimana kita mengelola rasa stres kita, mengelola emosi-emosi kita, terutama juga dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kesadaran sosial, bagaimana kita bisa peduli kepada orang lain, mengungkapkan itu lewat rasa empati, rasa kepedulian kita. Untuk yang keterampilan berelasi, saya mempelajari bagaimana kita itu berkomunikasi dan yang efektif dengan orang lain, kemudian membangun hubungan yang positif. Dalam kerjasama juga bagaimana kita bisa bekerja dalam tim. Selanjutnya yaitu pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini kita sudah mendapatkan materi saya bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu. Mungkin bisa menggunakan teknik POOJ itu, teknik POOJ ya. P itu permasalahannya, problemnya, kemudian O adalah option, alternatif dari pemecahan masalah itu. Kemudian O yang kedua adalah outcome. Jadi bagaimana konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita buat itu. Kemudian choice, memilih, kita bisa memutuskan pilihan mana yang terbaik dengan risiko yang lebih kecil. Nah, itu diterapkan dulu kepada diri kita sendiri, Pak. Jadi kita bisa memberikan teladan, kita juga bisa belajar bagaimana mengembangkan kemampuan kita dalam mengembangkan PSE-nya. Kemudian kaitannya dengan siswa, saya sudah mulai merancang pembelajaran yang menerapkan KSE ini, Pak. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa merangsang anak untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya. Materinya sama, kemarin tentang etika bergaul di sosial media. Hanya saja saya memasukkan 5 kompetensi KSE yang akan dikembangkan kepada siswa. Itu saya masukkan berupa integrasi dalam layanan BK. Jadi bukan bukan pembelajaran yang eksplisit, tetapi ini integrasi dalam kegiatan klasikal. Yang akan saya kembangkan di situ, saya memilih 5 kompetensi sosial emosional yang akan saya kembangkan kepada anak, yang meliputi kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian juga kesadaran sosial, manajemen keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kenapa kelimanya ini akan saya kembangkan kepada anak? Karena kelimanya memang perlu dimiliki oleh siswa. Untuk yang kesadaran diri dalam pembelajaran itu, saya memulai kepada anak itu untuk menuliskan perasaan-perasaan mereka sebelum mengikuti pelajaran. Jadi saya mengembangkan itu melalui WA, di situ ada polling. Nah, di situ saya ingin tahu perasaan itu seperti apa dulu. Nah, di situ anak diajarkan untuk mengenali perasaan-perasaan yang mereka miliki. Apakah mereka saat itu merasa senang, apakah merasa lagi bosan misalnya, atau jenuh, marah, kan itu pasti berbeda-beda tiap anak. Nah, untuk melatih agar mereka itu sadar akan emosi-emosi yang mereka miliki, saya mencoba menggunakan polling melalui WA itu, Pak. Nah, kemudian untuk yang manajemen diri, ini saya memasukkan selain permainan, saya juga memasukkan relaksasi, yaitu dengan teknik stop.
Stop ini merupakan kepanjangan ya, singkatan ya Pak ya. S itu stop, artinya kita menghentikan segala aktivitas yang dilakukan anak terlebih dahulu. Kemudian T itu take off deep, artinya ambil nafas dalam. Nah, jadi anak itu saya nanti membacakan kepada anak bahwa hentikan seluruh pekerjaan kalian dulu, terus ambil nafas dan tarik dalam gitu, kemudian ditahan, kemudian lepas. Jadi ada instruksi-instruksi dan mungkin juga sambil lebih enak juga ketika diiringi dengan musik instrumental. Nah, kemudian yang untuk O itu adalah observasi. Anak diminta untuk melihat, mengobservasi apa yang terjadi pada diri mereka ketika melakukan relaksasi itu. Dan ketika selesai, baru kita tahap selanjutnya yaitu P, yaitu proceed, artinya lanjutkan. Jadi anak sudah bisa melanjutkan kembali aktivitas mereka seperti sedia kala. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Nah, menurut saya ini penting karena biar anak itu bisa merelaksasi, biar bisa menenangkan pikiran mereka setelah kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi manajemen diri ini hubungannya dengan mengontrol emosi gitu. Dan termasuk juga dalam diskusi kelompok, anak itu juga di-manage, artinya diajarkan bagaimana mereka bisa menahan diri atau mendengarkan pendapat dari temannya terlebih dahulu, memberikan kesempatan kepada temannya untuk berpendapat gitu Pak. Itu pembelajaran yang diajarkan, dilatihkan kepada anak. Meskipun mungkin mereka tidak menyadari manfaatnya, tetapi lama-kelamaan itu akan dikembangkan oleh anak. Kemudian untuk yang kesadaran sosial, kalau untuk di dalam pembelajaran, kesadaran sosial itu bisa ditunjukkan dengan menunjukkan rasa empati ketika temannya itu misalnya memberikan pendapat. Jadi bagaimana anak itu kemampuan untuk mendengarkan pendapat dari orang lain. Dia menyela ataukah dia menunggu sampai temannya selesai berbicara seperti itu. Kalau untuk kesadaran sosial sebenarnya bisa ya juga dilakukan di luar pembelajaran, seperti misalnya menggugah anak untuk saling berbagi. Misalnya di sini ada kegiatan pada hari Jumat itu Pak, seikhlasnya anak itu diminta untuk berinfak ya, jadi terserah dari sebagian dari uang saku mereka, namanya Jumat beramal. Jadi anak itu diminta untuk berinfak, bisa 1.000, bisa 2.000, itu bisa lebih dari itu, terserah kemampuan anak. Di situ kita melatihkan bagaimana anak itu peduli dengan temannya. Dari situ misalnya anak yang tidak mampu, kemarin kita misalnya berikan mereka sepatu, itu dari hasil sumbangan dari teman-temannya juga. Kemudian ketika ada orang tuanya yang mungkin meninggal, nah, anak juga dilatih untuk bisa merasakan apa yang anak tadi rasakan ketika kehilangan orang tuanya. Jadi dengan menyumbang sebagian dari sangu, diharapkan timbul rasa empati dan pedulinya kepada teman-temannya. Itu kalau di luar pembelajaran. Selanjutnya yaitu dalam kemampuan keterampilan berelasi. Kalau keterampilan berelasi ini saya contohkan kepada anak ketika mereka berdiskusi kelompok. Jadi dalam pembelajaran yang saya rancang, saya juga buat diskusi kelompok. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu cara untuk bisa meningkatkan keterampilan anak dalam berelasi dengan teman-teman di kelompoknya. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik ketika menyampaikan pendapat, apakah dengan ngotot, apakah dengan bahasa yang sopan, yang santun gitu. Jadi mengajarkan kepada anak untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, nah itu anak saya berikan permasalahan. Jadi ketika dalam diskusi kelompok itu anak saya berikan masalah, kemudian anak diminta untuk mendiskusikan bersama kelompoknya dan membuat keputusan atau menyelesaikan permasalahan itu. Nah di situ saya juga mengatakan kepada anak langkah-langkah untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab seperti apa, yaitu dengan teknik POOCH. P itu berarti problem, jadi anak sudah bisa menemukan problemnya seperti apa dari permasalahan yang diberikan. Kemudian O yaitu option. Nah anak dilatih untuk silakan kalian cari alternatif pembacanya seperti apa. Jadi ada alternatif, beberapa alternatif yang mungkin dihasilkan oleh teman dalam satu kelompok itu Pak.
Kemudian yang kedua yaitu konsekuensinya apa, outcome-nya yaitu konsekuensi apa yang didapat ketika dari alternatif yang diambil itu. Kemudian CH yaitu choice. Nah, disinilah kemampuan anak untuk memilih mana yang keputusan yang akan mereka ambil. Jawaban apa yang akan mereka tuliskan sesuai dengan kesepakatan kelompok. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa, sudah banyak hal yang sudah yang bagi di sini, dimana dalam pembelajaran PSE ini sangat kompleks sekali ya Bu ya. Yati menyampaikan bahwa untuk pembelajaran PSE sebaiknya dimulai dari guru dulu, dari diri. Bagaimana kita memanage diri sendiri sebelum kita menyampaikan pada orang lain, pada siswa dan mulai dari membuka kesadaran diri, kemudian bagaimana memanage diri, kemudian membuka kesadaran sosial dengan peduli, melatih ke empati, dan bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif melalui keterampilan relasi yang baik, bagaimana kerja tim, dan bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu ya, melalui BOJH di sini. Nah, di mana pada siswa juga dilakukan hal yang serupa. Ada bagaimana program, menemukan program, dan ada option atau dan masalahnya, kemudian outcome-nya, kemudian ada choice mana yang akan diambil pada saat pengambilan keputusan, hasil dalam diskusi misalnya ya. Inilah hasil yang terbaik itu bukan dari sendiri tapi melalui sharing antar sesama ya. Jadi ini juga pada saat tersebut itu akan banyak hal yang dapat kita munculkan. Bagaimana sih menghargai pendapat orang lain. Pada saat orang lain berbicara, apakah harus kita stop atau kita terabas, apakah kita menunggu mereka sampai selesai. Ini manajemen diri yang diperlukan. Dan itu sudah akan diterapkan ya. Kemudian harapan ke depan dengan pembelajaran PSE ini bagaimana? Harapannya ketika pembelajaran PSE ini sudah diterapkan kepada siswa, ya tentu saja kita berharap bahwa baik guru maupun siswa itu memiliki peningkatan kompetensi sosial emosional. Jadi yang awalnya mungkin masih belum menyadari apa potensinya, bagaimana emosi-emosinya, atau yang awalnya belum bisa menghargai orang lain. Nah, ketika sudah diterapkan pembelajaran seperti ini, itu bisa lebih meningkatkan lagi Pak, pedulinya, empatinya, atau mungkin juga keterampilan berrelasinya dengan orang lain bisa lebih ditingkatkan. Dan harapannya tidak hanya kami yang CGP ini yang bisa melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional, tetapi juga guru-guru lain itu harapannya juga bisa menerapkan ini gitu, sehingga ada kesinkronan antara yang CGP dan yang bukan CGP, sehingga semua siswa itu bisa meningkatkan sosial emosional. Baik, Yati, luar biasa kita berbagi di sini, mana harapannya adalah yang kita menyampaikan dengan sosial emosional timbul sikap untuk menghargai, peduli dan empati, dan akan melahirkan dan semakin berkembang bagaimana keterampilan berrelasi yang baik. Kemudian tidak hanya untuk guru CGP atau GB saja, tapi melainkan untuk semuanya agar PSE yang akan diterapkan ini sinkron, ya, sehingga apa kebutuhan murid akan tercapai dengan ada pola yang sinkron pada saat pembelajaran. Baik, semoga kedepannya semakin dapat diasah dan dikembangkan, dan saya tunggu aksi-aksi dan feedback berikutnya. Baik Bu Yati, kita lanjutkan
terkait pada keterlaksanaan tahapan bagja. Saya lihat pada saat diskusi loka karya dia itu sangat baik sekali pada bagaimana sudah membuat prakarsa perubahan di budaya positif dengan menggunakan alur bagian dan sudah review oleh HJGP lain di kelas 298. Kemudian bagaimana nanti alur bagja, tahapan pelaksanaan bagja yang sudah Ibu Yati lakukan, apakah sudah dilaksanakan atau dibuat tahapan bagja untuk mencapai visi bisa diceritakan? Iya, Pak. Untuk tahapan bagja memang sudah saya laksanakan untuk bisa mencapai visi saya sebagai guru penggerak. Di mana visi saya sebagai guru penggerak adalah menuntun murid agar unggul dalam intak, iptek, terampil, berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Nah, tentu dalam mewujudkan itu saya memiliki prakarsa perubahan, yaitu melaksanakan kegiatan Yanuar, Pak. Artinya layanan yang merangsang anak untuk rajin gitu. Nah, kemudian dari situ saya membuat tahapan bagjanya. Bagja ini merupakan singkatan, jadi B itu adalah buat pertanyaan utama, kemudian A-nya itu ambil pelajaran, G adalah gali mimpi, C adalah jabarkan rencana, dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, bagaimana cara untuk melaksanakan layanan Yanuar ini, layanan untuk menjadikan anak rajin? Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kalau anak rajin itu pasti ada dambaan setiap guru. Nah, untuk menghasilkan atau untuk membuat anak itu bisa rajin, entah itu rajin datang ke sekolah, rajin dalam mengikuti pembelajaran, nah, itu anak itu harus senang terlebih dahulu, Pak. Nah, oleh karena itu saya itu mempunyai prakarsa perubahan untuk membuat pelayanan terutama di dalam klasikal, ya, pelayanan klasikal yang menyenangkan bagi siswa dan juga berpusat kepada anak. Kemudian bagaimana tahapannya? Yang pertama itu buat pertanyaan utama. Nah, di sini saya membuat pertanyaan terlebih dahulu, kira-kira pembelajaran atau layanan klasikal yang menyenangkan itu seperti apa? Kemudian layanan yang berpihak kepada murid itu juga seperti apa? Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk bisa menerapkan pembelajaran klasikal yang menyenangkan itu tadi? Kemudian dari situ, kemudian tindakan penyelidikannya. Untuk menjawab pertanyaan tadi bahwa pembelajaran klasikal itu adalah pembelajaran klasikal yang Yanuar, itu artinya pembelajaran yang tidak membosankan. Nah, kemudian pembelajaran klasikal itu yang bisa merangsang daya pikir anak, jadi bisa merangsang anak untuk kreatif, kemudian bernalar kritis, gitu, Pak. Nah, itu artinya pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang bisa merangsang kolaborasi dan kemampuan berbicara di depan umum. Selanjutnya, bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan itu? Kita bisa memasukkan permainan, Pak, dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian metode pembelajarannya juga bervariasi. Seperti yang saya buat itu saya memasukkan kayak video, kemudian ada diskusi kelompok, ada juga brainstorming. Jadi proses pembelajaran yang bervariasi seperti itu akan membuat anak senang dan juga merupakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, diharapkan dengan seperti itu maka Yanuar yang saya prakarsai tadi akan terwujud. Jadi anak itu menjadi rajin untuk mengikuti pembelajaran atau layanan klasikal ini. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa mencari referensi dari buku misalnya atau dari Google, bahkan dari teman yang sudah menerapkan pembelajaran ini, Pak. Jadi seperti apa pembelajaran yang menyenangkan itu, kita bisa menggali informasinya dari sumber-sumber yang lain. Itu untuk B, yaitu buat pertanyaan. Kemudian yang ambil pelajaran, di sini saya juga membuat beberapa pertanyaan. Kira-kira siapa orang yang sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid ini? Tujuannya
agar bisa saling berdiskusi, kemudian saling sharing gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana dia melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid itu. Iya. Kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan untuk bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selanjutnya potensi apa yang saya miliki sehingga bisa membuat juga pembelajaran yang menyenangkan itu. Jadi dikaitkan juga dengan potensi saya. Ini sesuai dengan atap yang awalnya dibuat ya. Atap itu berarti aset awal yang kita miliki. Jadi selain sarana prasarana juga kemampuan apa yang saya miliki untuk bisa merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Nah, kemudian dari diambil pertanyaan tadi, untuk menjawab siapakah orang yang telah menerapkan pembelajaran itu saya melakukan kolaborasi Pak dengan orang itu. Jadi siapa orang yang sudah menerapkan, nah, saya datang dan berdiskusi, berkolaborasi. Kira-kira seperti apa pembelajaran menyenangkan yang sudah dia laksanakan, sehingga bisa saya tiru dan modifikasi gitu. ATR ya Pak ya, amati, tiru dan modifikasi. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana orang itu membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jadi apa yang disampaikan oleh orang itu saya catat. Jadi biar buat referensi bagi saya sendiri. Nah, kemudian kemampuan apa? Artinya potensi apa yang saya miliki? Nah, ternyata saya punya kemampuan dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya sendiri jadi dikaitkan kira-kira apa potensi saya. Oh, saya punya kemampuan atau punya potensi untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan itu, yaitu dalam bentuk permainan gitu Pak. Kemudian merancang juga pembelajaran yang bisa merangsang kolaborasi tiap siswa. Selanjutnya juga merancang pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi seperti penayangan video melalui TV digital, nah TV Smart. Jadi saya di situ menghubungkan TV Smart itu dengan YouTube. Nah, jadi anak juga diajarkan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya gali mimpi. Di gali mimpi itu saya membuat pertanyaan seperti ini. Kira-kira bagaimana perasaan saya atau siswa ketika mereka menerima pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Kemudian apa yang akan terjadi jika siswa itu menerima pembelajaran yang menyenangkan itu. Kemudian yang ketiga, hal-hal apa saja yang akan saya lakukan jika pembelajarannya itu menyenangkan. Daftar tindakannya yaitu meminta refleksi dari siswa tentang pembelajaran atau layanan klasikal yang telah mengalami perubahan. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa itu, saya di akhir pembelajaran biasanya meminta refleksi Pak dari anak-anak. Jadi apa yang mereka rasakan dengan pembelajaran yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kemudian setelah itu juga saya meminta refleksi dari rekan sejawat. Nah, jadi saya berbagi praktek baik juga. Jadi apa yang saya lakukan di kelas, saya kemudian didokumentasikan, kemudian saya bagikan di grup WA. Jadi saya juga meminta teman-teman untuk memberikan refleksi, umpan balik. Jadi sebagai masukan ke saya, kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian selanjutnya meningkatkan layanan BK, dan itu juga bisa diimplementasikan di layanan BK yang lain. Jadi tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi juga bagaimana ketika saya melakukan konseling dengan siswa atau melakukan layanan-layanan BK yang lain. Jadi saya mengusahakan agar layanannya itu menyenangkan, tidak lagi menakutkan. Kadang anak takut untuk datang ke BK karena ya disangkanya sebagai polisi sekolah itu. Jadi saya ubah image itu sehingga anak-anak yang bisa Januar itu Pak, jadi layanan yang bisa membuat anak akhirnya rajin gitu. Tidak malu lagi, tidak takut lagi untuk berkonsultasi ke BK. Nah, kemudian untuk yang jabarkan rencana. Di sini saya membuat beberapa pertanyaan, yaitu apa langkah yang dapat saya lakukan untuk bisa menjalankan rencana tersebut. Apa saja usaha yang bisa dilakukan untuk membuat pembelajaran klasikal itu. Kemudian apa indikator keberhasilannya. Nah, langkah awal untuk bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tadi, yaitu saya menggali informasi dari siswa. Kira-kira layanan seperti apa yang mereka harapkan.
Dari situ kita bisa tahu akhirnya bahwa anak-anak menginginkan pembelajaran misalnya yang diselingi dengan speaking, kayak kemudian ada permainan misalnya. Jadi melibatkan siswa juga dalam menerapkan pembelajaran ini. Kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru lain untuk bisa merencanakan pembelajaran yang menyenangkan ini. Terutama juga bisa ke wali kelas. Jadi wali kelas kan biasanya juga tahu bagaimana kebutuhan anak di kelas itu. Jadi saya juga berkoordinasi dan berdiskusi dengan wali kelasnya. Kemudian selanjutnya indikator keberhasilannya yaitu ketika siswa itu merasa senang dan antusias ketika mengikuti pembelajaran yang diberikan. Kemudian siswa juga bisa belajar dan terampil berkomunikasi secara efektif. Jadi salah satunya selain siswa antusias, siswa juga bisa berkomunikasi secara efektif yaitu ketika dalam diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Karena di pembelajaran itu saya juga memasukkan metodenya adalah diskusi dan presentasi. Jadi anak dilatih untuk berbicara di depan umum dengan komunikasi yang efektif. Jadi menurut saya indikator keberhasilannya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi siswa senang, siswa antusias, dan juga siswa bisa berkolaborasi dengan temannya dan bisa berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya adalah atur eksekusi. Nah, di atur eksekusi ini pertanyaan yang saya buat adalah siapa saja yang akan saya libatkan dalam menjalankan rencana yang sudah saya buat ini. Kemudian kapan rencana itu akan mulai dilaksanakan. Siapa saja yang akan memantau atau mengamati kegiatan tersebut. Selanjutnya siapa yang akan menampung jika ada permasalahan-permasalahan. Nah, ketika saya membuat pembelajaran yang menyenangkan ini, saya memang melibatkan rekan sejawat juga, terutama ya dalam tadi ketika memberi informasi seperti apa pembelajaran yang menyenangkan itu. Kemudian saya juga meminta refleksi dari anak-anak, jadi seperti apa yang mereka inginkan pembelajarannya sehingga mereka bisa senang dalam pembelajaran itu. Nah, selanjutnya rencananya itu dilakukan kapan? Nah, kebetulan ini sudah dilaksanakan Pak, pembelajaran yang menyenangkan ini sudah pernah dilaksanakan di kelas 71 waktu itu, dan alhamdulillah ya anak-anak antusias ternyata dengan pembelajaran yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya hanya pembelajarannya monoton saja gitu, hanya pembelajaran ceramah seperti itu, materinya hanya berupa ceramah-ceramah saja, dan ternyata ketika dibuat dalam bentuk permainan, dalam bentuk video, kemudian ada diskusi kelompok, itu anak-anak lebih antusias gitu. Dan visi guru penggerak juga bisa masuk ke situ. Jadi bagaimana anak itu terampil dalam menggunakan ipteknya, bisa bernalar kritis, berpikir kritis ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian pemantauan, yang memantau itu ya yang jelas rekan sejawat juga memantau, dan kepala sekolah pasti juga melihat ketika saya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan itu. Kemudian yang akan menampung kesulitan, saya meminta atau memilih rekan sejawat saya ketika saya menerima atau memiliki permasalahan dalam menjalankan rencana saya akan melibatkan rekan sejawat saya untuk diskusi Pak, untuk bisa mencapai atau mendapatkan pemecahan masalahnya seperti apa. Dan tidak terlepas juga ketika ada masukan dari kepala sekolah, ya pasti saya akan berdiskusi dan menampung masukan dari kepala sekolah. Baik Bu Yati, sudah biasa sudah banyak hal yang kita diskusikan ya, bagaimana pelayanan Yati mewujudkan visi guru penggerak untuk menjadikan siswa unggul di bidang pengetahuan dan teknologi, diantaranya dengan pelayanan yang Yati gagas, yaitu dengan Januar, pelayanan untuk menjadikan anak rajin gitu ya, dengan segala macam rangkaian kegiatannya sudah disampaikan tadi ya. Kemudian dalam pelaksanaan ini pasti ada tantangan dan hambatan. Kemudian bagaimana cara mengatasinya dan siapa saja yang nanti akan dilibatkan dalam pelaksanaannya, bisa diceritakan?
Iya. Tantangannya mungkin di awal Pak, ketika saya harus merancang pembelajaran yang menyenangkan seperti apa. Artinya saya kan ingin memasukkan permainan. Ketika saya memasukkan permainan, itu biasanya saya memilih permainan apa yang sekiranya cocok dengan materi yang akan disampaikan. Atau paling tidak permainan itu sesuai dengan tujuan layanan yang akan dicapai. Jadi ketika memilih permainan ini Pak, yang menurut saya perlu pemikiran yang matang juga, jadi biar sesuai gitu dengan tujuan layanan yang ingin dicapai. Dan ketika ada tantangan itu, yang jelas saya melibatkan rekan sejawat saya, yaitu berdiskusi dengan mereka apakah permainan yang saya temukan itu sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Seperti itu. Jadi justru tantangannya di awal ya, pada saat perancang bagaimana sih pola permainan yang cocok dan pas untuk yang sesuai dengan tujuan pelayanan ya. Kemudian pada saat memenuhi menghadapi kendala masalah, maka dia akan berdiskusi dengan teman sejawat untuk memecahkan bagaimana sih ini ke depannya seharusnya ya, biar dapat bisa meminimalisir tantangan tersebut. Kemudian bagaimana hal yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Ibu Yati sehingga bisa mencapai visi sebagai jadi keterkaitan perbaikan tahapan bagja Ibu Yati dengan pelaksanaan sesuai dengan tahapan bagja, kemudian untuk perubahan diri Ibu Yati sebagai guru penggerak kesesuaian visinya. Apa yang perlu Ibu Yati perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri sehingga bisa mencapai visi yang sudah dirumuskan? Yang perlu diperbaiki mungkin koordinasinya. Artinya saya selama ini saya hanya melibatkan rekan sejawat saja di sekolah ketika mencari referensi seperti apa pembelajaran yang bervariasi itu. Mungkin kedepannya saya tidak hanya mencari referensi di lingkungan sekolah saya sendiri, tetapi juga berdiskusi dan mencari referensi dari teman-teman lain di sekolah lain. Karena saya pikir di tiap sekolah pasti berbeda, pasti banyak sekali pembelajaran menyenangkan lainnya yang bisa diterapkan. Tetapi tetap melihat dengan kondisi di sekolah saya, artinya disesuaikan. Meskipun saya sudah berdiskusi dengan teman di sekolah lain. Baik, berarti jadi yang perlu diperbaiki ke depannya adalah bagaimana mengkoordinasi ya. Jadi koordinasi Bu Yati dengan guru lain, dengan kepala sekolah, kemudian bagaimana mendiskusikan untuk mencari referensi tidak hanya di sekolah sini, tapi ke sekolah lain yang sudah misalnya ada permasalahan yang sama, sehingga bisa ya kita ATM tadi ya, amati diri dan modifikasi sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Oke. Semoga kedepannya dengan pelayanan yang sudah Bu Yati rintis dengan tahapan bagjanya bisa mencapai visi sebagai penggerak sini. Tak terasa kita sudah ada di penghujung waktu Bu Yati pada pendampingan kali ini. Bisa diceritakan hal positif sebagai refleksi kita pendampingan kita pada kali ini, dan kemudian yang akan menjadi bekal untuk pendampingan berikutnya. Bisa diceritakan. Refleksi saya terhadap pendampingan ini sangat baik Pak. Artinya pendampingan ini tidak tidak seperti wawancara gitu, tidak seperti ingin meminta pertanggungjawaban, tetapi di sini saling sharing. Artinya
apa yang sudah saya lakukan, saya ceritakan, kemudian dari situ akhirnya saya juga mengenali apa yang kurang dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan, terutama juga mungkin dari Bagja, mungkin apa yang kurang dari yang saya lakukan itu bisa saya perbaiki. Nah, dari sharing ini hal positif yang bisa saya dapatkan bahwasanya kita tidak usah malu dalam mengakui apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, karena tujuannya ya tentu saja untuk memperbaiki diri dan program yang kita lakukan sehingga bisa mencapai hasil yang lebih baik. Baik, Bu Yati. Kira-kira ada hal unik dari pendampingan kali ini, Bu Yati, bisa diceritakan untuk perbaikannya, mungkin hal-hal yang menarik ya sekali. Menariknya ya ini kesannya seperti sharing aja Pak, artinya tidak terkesan bahwa Pak Hendri itu menghakimi atau menjudge bahwa kegiatan saya itu salah, tidak seperti itu. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Jadi apa yang saya lakukan saya ceritakan kepada Pak Hendri dan Pak Hendri memberikan penguatan-penguatan kepada apa yang sudah baik bagi saya, dan saya juga menjadi sadar bahwa apa kekurangan-kekurangan yang sudah saya lakukan dan perlu diperbaiki. Baik, Bu Yati. Oke, terima kasih atas atensi dan apresiasinya dari pendampingan kali ini. Semoga kita akan mengadakan pendampingan berikutnya akan menjadi motivasi tersendiri untuk selalu menggali dan menggali terus gagasan pemikiran baru dari Bu Yati sendiri yang kemudian bisa diaplikasikan, diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Iya, nanti Bu Yati diminta untuk membuat RPP ya, di mana mencakup 3 aspek ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan jangan lupa memasukkan unsur budaya positif. Nah, dari RPP tersebut siap Bu Yati ya? Kira-kira dalam 1 hari ke depan bisa selesai? Iya, bisa Pak. Jadi satu RPP itu memuat 3 unsur tadi Pak ya. Iya, jadi langsung ada diferensiasinya, kemudian PSE-nya, dan budaya positif. Ya, oke. Ya, siap Pak. Baik, nanti dari RPP tersebut bisa dikomunikasikan ke saya untuk diadakan perbaikan-perbaikan sekiranya butuh perbaikan ke depannya terkait dengan RPP tersebut. Dari RPP tersebut nanti dipersiapkan sebagai acuan pelaksanaan pemantauan di pendampingan keempat di bulan April. Iya. Kiranya cukup sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi ini. Terima kasih Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.